Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Yohanes Putra Pradana Muadae, dengan NIM 2405 3560 4155 dan rekan saya. Saya Muhammad Difal Fajri dengan NIM 24053560736. Jadi baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan sesi belajar mandiri kami dengan AI menggunakan ChatGPT. Nah, belajar mandiri ini kami menggunakan materi dari mata kuliah Data Science pertemuan kemarin. Untuk materinya sendiri ini kami menggunakan keyword-keyword yang sudah diberikan dosen, dan kami memilih 10 keyword, yaitu di bagian promnya akan ditunjukkan. Jadi 10 keyword yang kami pilih itu ada data science, from data to wisdom, business intelligence, business understanding, data understanding, machine learning, predictive analytics, descriptive analytics, diagnostic analytics, dan perspective analytics. Jadi baik, kita langsung saja sesi belajar mandirinya. Oke, kita akan langsung prom. Tentunya kita akan menjawab pertanyaan dari data science terlebih dahulu. Pertanyaannya itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan data science dan mengapa bidang ini tidak bisa dipahami hanya sebagai analisa data dengan komputer. Sertakan peran manusia dalam proses data science. Oke, untuk menjawab itu, jadi data science itu adalah bidang yang memanfaatkan data untuk menghasilkan pemahaman dan prediksi. Lalu, melalui kombinasi teknologi, metode analisis, dan pemahaman konteks, bidang ini tidak bisa dipahami hanya sebagai analisis data dengan komputer. Karena manusia itu berperan penting dalam merumuskan masalah, memilih metode, menafsirkan hasil, dan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan dan nilai yang mereka inginkan. Nah, itu jawaban dari saya untuk yang data science. Lalu kita akan lanjut ke soal yang kedua, from data to wisdom. Uraikan perbedaan antara data, information, knowledge, dan wisdom. Lalu berikan satu contoh kasus yang menunjukkan bagaimana data mentah dapat berujung pada wisdom dalam pengambilan keputusan. Oke, untuk menjawab ini, uraikan perbedaan data, information, knowledge, dan wisdom. Lalu berikan contoh kasus. Uraikan perbedaan. Jadi perbedaan antara data sampai wisdom itu yang dimana data itu adalah fakta mentah tanpa makna, jadi cuman angka catatan saja. Lalu informasi itu adalah data yang sudah diolah menjadi bermakna, kalau nggak salah itu mempunyai label. Kemudian knowledge itu adalah pemahaman dari informasi yang berdasarkan pengalaman dan analisis. Wisdom itu adalah kemampuan menggunakan knowledge untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, contohnya ada data nilai ujian mahasiswa. Datanya itu data nilai ujian mahasiswa, lalu diolah menjadi informasi ini rata-rata nilai, lalu dipahami sebagai knowledge bahwa banyak mahasiswa gagal di materi tertentu. Nah, kemudian yang knowledge tadi itu menjadi wisdom ketika dosen merumuskan metode pengajaran agar hasilnya meningkat. Kemudian yang bisnis intelijen. Kita rolling gitu nggak sih, Put? Bebas. Oke, 1 1, sampai 2, 2. Selanjutnya 6 ya. nomor 6. 6 aja, ntar lanjut aku. Jadi nomor 6 itu bagian machine learning. Jelaskan konsep dasar machine learning dengan bahasa sederhana. Mengapa machine learning tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk setiap permasalahan data. Jadi machine learning sendiri itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi mesin yang belajar. Dia itu belajar dari data atau belajar melakukan training gitu dari data. Secara sederhananya itu machine learning adalah cara membuat komputer belajar dari pola data,
tanpa harus diprogram secara manual untuk setiap langkah-langkahnya itu. Nah, terus mengapa bukan solusi yang terbaik ya? Pertanyaannya. Untuk setiap permasalahan data. Meski canggih, machine learning itu punya keterbatasan. Walaupun teknologi juga semakin sekarang itu masih semakin canggih, tapi machine learning ini juga masih punya keterbatasan. Beberapa alasannya itu pertama adalah butuh data besar. Kita itu butuh data yang lumayan banyak untuk si machine learningnya ini pintar gitu. Kalau misalnya kita hanya menggunakan data yang sedikit, maka bisa dibilang mesinnya itu akan bodoh karena pengetahuan dia itu masih sedikit. Jadi butuh data yang banyak, dan untuk mengambil data itu ya banyak caranya. Lalu yang kedua itu adalah masalah black box. Black box ini artinya kita itu tahu bagian outputnya, tapi kita tidak tahu bagian dalam, bagian cara kerja si AI-nya itu. Jadi ketika si machine learning menjawab pertanyaan kita tuh tidak tahu prosesnya, kita hanya tahu outputnya saja. Jadi kita itu tidak bisa memastikan jawaban si machine learning ini benar-benar atau ada salahnya gitu. Seperti itu. Yang terakhir juga mungkin bagian seperti kualitas data sih, karena mungkin jika data awal kita tuh berantakan atau bias, hasil machine learningnya juga itu bisa rusak gitu. Seperti itu. Dilanjutkan ke nomor 7. Bisa di scroll agak ke bawah. Oh, atau mau aku dulu? Put, Kenapa? atau mau yang nomor 3 dulu? Kamu kan 1 2 terus 6 7 gitu aja udah. Apa Oh, gimana? dua-dua aja ya. Ya. Oke, siap. Oke, jadi nomor 7 itu ada predictive analytics. Jadi pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan predictive analytics? Dan jenis pertanyaan apa yang biasanya dijawab oleh pendekatan ini? Berikan satu contoh penerapan di dunia nyata. Oke, predictive analytics. Predictive ini berarti membaca masa depan dengan data, gitu ya. Predictive analytics ini adalah penggunaan data dengan menggunakan teknik machine learning untuk menentukan kemungkinan hasil di masa depan berdasarkan data historis atau data-data sebelumnya yang digunakan untuk nge-training gitu. Intinya itu adalah melihat apa yang sudah terjadi untuk menebak apa yang akan terjadi, seperti itu. Data historisnya ini banyak beragam tergantung bisnis domainnya. Nah, predictive analytics ya, predictive analytics ini kalau di pertemuan kemarin itu yang saya ingat seperti klasifikasi, time series gitu, belajar mengenai apa ya, memprediksi suatu nilai untuk kedepannya menggunakan data historis sebelumnya. Terus selanjutnya ada bagian apa yang dimaksud dengan yang biasanya, jenis pertanyaan apa yang biasanya dijawab oleh pendekatan ini. Menurut saya mungkin mengenai dengan nilai. Jadi uh, pertanyaan yang mungkin pertanyaan yang mungkin biasanya dijawab oleh pendekatan itu adalah berapa nilai atau jumlahnya nanti. Kita ngomongin soal value atau nilainya. Contohnya itu berapa parkiran harga tiket pesawat di musim lebaran mendatang. Seperti itu. Sudah menjawab untuk pertanyaan yang tadi itu, berikan satu contoh. Seperti itu. Dilanjutkan oleh nomor 3 oleh teman saya. Oke, bentar. Nomor 3. Apa tujuan bisnis? Apa tujuan? Jadi yang nomor 3 ini, apa tujuan utama bisnis intelligence dalam sebuah organisasi? Jelaskan perbedaan fokus antara BI dan data science jika dilihat dari jenis pertanyaan yang ingin dijawab. Jadi, tujuan utama bisnis intelligence adalah mendukung pengambilan keputusan manajerial dengan menyajikan data historis dalam bentuk laporan, dashboard, dan ringkasan yang mudah dipahami oleh stakeholder-nya. Lalu, perbedaan fokus BI dan data science dari jenis pertanyaan. Jadi contohnya kayak BI itu menjawab apa yang sedang dan telah terjadi. Sedangkan data science menjawab mengapa itu terjadi dan apa yang sedang itu terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, mungkin itu untuk yang
ke nomor 3, business intelligence. Lalu masuk ke business understanding. Jadi pertanyaannya, mengapa tahap business understanding dianggap krusial sebelum melakukan analisis data untuk membangun model machine learning? Jelaskan risiko yang diabaikan. Mengapa tahap business understanding krusial? Kenapa BI understanding krusial? Karena menentukan tujuan, konteks, dan kebutuhan yang nyata dari analisis atau model machine learning. Tanpa tahap ini, analisis bisa tidak relevan. Masalah yang ingin diselesaikan. Menyampaikan resikonya, model akan menjawab pertanyaan yang salah. Hasil analisis tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Model tidak terlihat akurat secara teknis, tapi memberikan nilai yang nyata. Kemudian yang terakhir, waktu dan sumber daya terbuang cuma-cuma saja. Tentunya karena ada miskom sangat menguras waktu atau sumber daya baik dari perusahaan atau si ya yang lain. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan deskriptif analytics ya. Iya, di nomor 8 mengenai descriptive analytics. Jadi pertanyaannya itu, apa tujuan utama dari descriptive analytics? Mengapa visualisasi seperti grafik, tabel, dan dashboard menjadi komponen penting dalam tahap ini? Oke, descriptive analytics ini berkaitan dengan predictive analytics ya sebelumnya. Mengingat pas pertemuan kemarin itu predictive analytics dan descriptive analytics itu merupakan bagian dari data mining. Kalau predictive analytics tadi menggunakan data historis, descriptive analytics ini lebih menggunakan data sekarang, menggunakan data yang ada saat ini. Nah, untuk tujuan utama dari descriptive analytics sendiri itu adalah untuk merangkum apa yang telah terjadi di masa lalu agar data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami. Ini adalah tahap paling dasar, namun krusial dalam analisis data. Nah, tujuan utamanya tadi itu ya memberikan gambaran umum lah tentang kinerja, tren, dan anomali yang sudah lewat. Nah, ada keyword anomali nih. Pas pertemuan kemarin itu, saya mengingat ada salah satu jenis descriptive analytics yaitu menemukan anomali gitu. Dimana saat orang lain menggunakan saat mendapati anomali itu biasanya tidak digunakan atau dibuang karena dapat merusak data. Tapi di bagian jenis descriptive analytics ada jenis yang dimana kita itu harus menemukan anomali dari sebuah data seperti itu. Terus pertanyaan, mengapa visualisasi seperti grafik, tabel, dan dashboard menjadi komponen penting dalam tahap ini? Itu karena apa ya? Mengapa? Karena tanpa visualisasi data hanyalah berisi barisan angka yang sulit dicerna, sehingga dengan adanya grafik itu lebih mudah lah kita untuk membaca dan mudah memahami informasi yang ada gitu. Dan seperti itu. Dilanjutkan ke nomor 9, yaitu diagnostic analytics. Diagnostic analytics. Jelaskan perbedaan antara descriptive analytics dan diagnostic analytics. Mengapa diagnostic analytics sering dianggap sebagai jembatan menuju analisis yang lebih kompleks? Oke. Jadi ini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu jelaskan perbedaan antara deskriptif dan diagnostik nih. Perbedaannya. Yang pertama itu perbedaannya ya, diagnostik dan deskriptif. Mungkin yang pertama itu di kedalaman analisis kayaknya ya. Karena di deskriptif itu hanya menyajikan data fakta di permukaan gitu. Sedangkan bagian diagnostik itu artinya kan mendiagnosis, itu berarti menggali lebih dalam untuk menemukan alasan dibalik angka atau nilai dari suatu data tersebut. Lalu yang kedua itu mengenai tekniknya. Deskriptif menggunakan statistik sederhana seperti rata-rata, total, dan persentase. Sedangkan diagnostik, mengingat tadi diagnostik adalah diagnosa atau mendiagnosis yang lebih mendalam lagi datanya. Jadi dia tuh menggunakan teknik yang lebih kompleks seperti drill down atau melihat data lebih rinci, korelasi, dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu, mengapa diagnostik analitik sering dianggap sebagai jembatan menuju analisis yang lebih kompleks?
Ya, tadi menjawab tadi Nah, itu karena ya menggali, karena dibandingkan deskriptif, diagnosis ini dia mendiagnosa data, dia itu mencari yang lebih dalam lagi, seperti itu, menemukan variabel kunci atau yang utamanya itu dari sebuah data, boleh. seperti itu. Oke, dilanjutkan lagi rekan saya untuk nomor 5. Yang nomor 5. Data understanding, apa saja aktivitas utama dalam tahap data understanding? Bagaimana cara Anda menentukan apakah suatu dataset layak digunakan untuk analisis lebih lanjut? Jadi, aktivitas utama dalam tahap understanding itu yang pertama mengumpulkan data dan mengenali sumber data, lalu mengecek ya struktur datanya, kemudian eksplorasi awal kayak statistik ringkas atau distribusi, kemudian mengidentifikasi missing value, outlier, dan anomali. Nah, kemudian bagaimana cara Anda menentukan apakah suatu dataset layak digunakan untuk. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, cara dari saya itu, cara saya menentukan dataset layak jika relevan dengan tujuan. Kualitas data cukup baik, maksudnya cukup baik itu tidak terlalu banyak data hilang atau salah. Jadi dia konsisten dan mewakili masalah yang ingin saya analisis. Hmm, Mungkin itu dari saya sih. oke. 5. Jadi Coba lanjut sekarang. ke nomor 10 mengenai perspektif analytics. Pertanyaannya itu ada dua juga ya. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan perspektif analytics? Mengapa pendekatan ini dianggap paling kompleks dibandingkan jenis analitik lainnya? Dan apa tantangan utamanya dalam implementasi? Oke. Ini karena ini Oke. tahapan akhir nggak sih? Dia membutuhkan diagnosa deskriptif. Hmm. Jadi untuk pertanyaan pertama itu apa itu perspektif analytics? Perspektif analytics ini memberi saya, menurut saya itu apa yang harus dilakukan. Jadi ini adalah tingkat analisis tertinggi karena setelah kita meramal masa depan dari menggunakan perspektif menggunakan coba di nomor 7 tadi itu bagian apa? Predictive Prediktif. analytics. Ya, Setelah betul. kita melakukan predictive analytics, datanya sudah kita dapat. Jadi langkah selanjutnya itu adalah act of wisdomnya. Apa yang akan dilakukan untuk Oh, iya, betul. menyelesaikan masalah itu? Perspektifnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya untuk perspektif analytics ini? Menurut saya tuh dia menggabungkan data dari yang sebelumnya, aturan bisnis dari bisnis domain dan business understanding yang sudah kita lakukan, dan algoritma canggih bagian modeling seperti itu. Oke. Oke, terus intinya ya, mungkin intinya dari pertanyaan yang pertama di bagian 10 itu, perspektif analitis adalah penasihat otomatis yang membantu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat sasaran setelah kita mendapatkan data prediktif tadi sebelumnya. Oke, di selanjutnya yang pertanyaan kedua itu, eh, mengapa pendekatan ini dianggap paling kompleks dibandingkan jenis analitik lainnya? Dan apa tantangan utamanya dalam implementasi? Oke, mengapa pendekatan ini? Hmm, mungkin karena dia menggunakan semua tahap sebelumnya sih, mungkin ditambah dengan logika pengambilan Betul. keputusan tadi. Tuh, karena tadi sudah saya mention kalau dia itu menggunakan semua tahap sebelumnya, lalu ditambah lagi dengan logika pengambilan keputusan untuk eh, menentukan langkah selanjutnya untuk dari data yang sudah kita dapat dan berubah menjadi informasi. Nah, setelah dari informasi itu kita harus menggunakan tahap selanjutnya yaitu logika pengambilan keputusan. Jadi ya butuh analitik yang lebih banyak seperti itu. Jadi baik, itu adalah jawaban dari nomor 1 sampai 10 untuk uh, untuk belajar mandiri kami untuk setiap keywordnya. Kan dilanjutkan dengan melakukan feedback nih dari 10 pertanyaan kami akan mengambil poin-poin utama tadi dari jawaban kami, lalu kami mengirim balik feedback ke AI-nya
apakah jawaban kami ini sudah benar atau belum, seperti itu. Oh, jadi kami akan mengirimkan jawaban yang telah kami jawab tadi dengan ya singkat, padat, terus akan dinilai oleh ChatGPT. Umpan baliknya seperti dosen data science. Nah, jadi yang pertama itu ada data science di sini. Definisi Tufa menjelaskan bahwa DS color coding menunjukkan integrasi statistik, kemudian sama gitu juga business understanding, intelligence yang tepat, data understanding, machine learning juga seperti itu. Ada yang bintang 4, ada yang bintang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya. 5 ya segitulah. Rata-rata 4 dan 5 ya. Mungkin Ya. rata-rata kan 4,5 gitu. Jadi nilai keseluruhan yang kami dapat dari ChatGPT ini sangat baik. Nah, ciri kuat dari jawaban Anda katanya dari GPT, jawaban kami tidak sekedar definisi, kami paham alur analitik, bisa membedakan apa, mengapa, dan untuk apa. Lalu yang terakhir sudah berpikir bisnis dan decision oriented. Sekom. Oke. Ya mungkin itu saja dari kelompok kami karena kami sudah mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Mungkin lebih tutup ya Put ini. Ya, kamu aja. Oke, lebih dan kurang mohon maaf jika ada kesalah kata atau apa, saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.